Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, kali ini kita coba memahami beberapa regulasi ya. Regulasi kita ambil dari sudut coin market cap ya. Nah, kenapa saya angkat ini? Kenapa saya bahas ini? Karena ada beberapa yang saya rasa penting juga untuk kita pahami sebagai basic ya, sebagai landasan atau dasar kita memahami beberapa progres daripada proyek-proyek kripto yang kita jalani. Nah, misalkan banyak proyek yang kita jalani, baik itu Sidra, baik itu Pi Network, baik itu apapun itu proyeknya yang sudah mungkin teman-teman menambang Bipon dari 4 tahun atau 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 3 tahun, 2 tahun sampai 1 tahun yang lalu, bahkan ada yang baru muncul tahun ini. Nah, bagi yang sudah lama-lama itu teman-teman mungkin bertanya-tanya, ini roadmapnya seperti ini, tapi ini kemana nih? Progresnya sampai sejauh mana? Dan bagaimana perjalanannya perkembangannya? Kemudian ada yang sudah tertera di CMC ya, coin market cap, ada yang belum. Nah, ini dari sudut pandang coin market cap kita pelajari sama-sama teman-teman, kita pahami sama-sama karena ini penting ya, agar apa, agar setiap proyek yang kita jalankan kita paham. Jadi nggak asal ngegerutu, nggak asal misalkan wah ini begini begini begini. Memang ada beberapa proyek yang basically mungkin tidak kuat, apakah itu dari segi finance modalnya hingga akhirnya scam ya, walaupun proyek itu yang kita jalani gratis, misalkan kita hanya klik setiap hari tetapi tidak kunjung masuk bursa. Ada juga yang hilang begitu saja ya. Ya entah keuntungan yang mereka dapat mungkin apakah hanya sekedar mencari dari iklan atau apa, itu banyak juga. Tapi ada beberapa proyek yang sudah kita analisa ya, yang sudah kita analisa bahwa proyek ini benar adanya ya, ada kejelasan daripada progresnya ya, kemudian bantuan-bantuan daripada toolsnya seperti Telegram centernya, kemudian X-nya ya. Nah, itu perlu kita perlu kita analisa juga, perlu kita cek juga. Tetapi kadang ada X-nya, ada Telegramnya, tetapi sama ikut hilang juga. Ada juga, memang tidak ada yang menjamin lah ya. Tetapi setidaknya ya, ketika ada proyek-proyek yang betul-betul ya yang kita garap ini mengarah kepada real ya, akan masuk bursa. Nah, tetapi kok masih belum juga. Misalkan begitu. Nah, ini tidak mudah teman-teman. Ya, ini tidak mudah. Jadi kita harus kita pahami ya. Artinya gini, timbul pemakluman daripada pengguna itu karena penggunanya sendiri paham proses pengajuan sampai ada di coin market cap itu seperti apa, sampai ada di bursa, diakui di bursa seperti apa. Nah, untuk kali ini kita coba pelajari dari segi atau dari sektornya coin market cap ya. Oke teman-teman, kita langsung aja. Nah, ini teman-teman ya, kita langsung aja dari sumbernya langsung coin market cap. Nah, ini bagaimana kok bisa terdaftar di coin market cap tapi yang kita jalani ini belum ada nih. Nah, yang ini ada nih, yang ini nggak ada. Nah, ini kita coba pelajari. Kita kriteria daftar ya, kita coba pahami. Ini disclaimer saja bahwa ini katanya ada tim@coinmarketcap.com, ini palsu ya. Jadi yang asli ini http ya t.me/coinmarketcap. Nah, ini yang asli ya. Jadi informasi dari sini semua. Oke, kita langsung belajar prioritas CMC ya. Kita belajar sama-sama ya, kita pahami ya. Prioritas CMC di sini kami menawarkan layanan jalur cepat yang disebut CMC Priority, CMCP ya. Ini project baru atau program baru yang dikeluarkan CMC yang memberikan kapasitas waktu penyelesaian. Silakan tinjau jadwal harga dan ketentuan. Jadi ada jadwal harga, ketentuan dan sebagaimana tercantum di website ini, teman-teman bisa klik ya. Kemudian ini adalah layanan resmi ya, ini adalah link ya, support.coinmarket.com, ini adalah layanan resmi teman-teman ya. Oke, ini kita next aja. Di sini ada penjelasan yang mencoba mensuap katanya ya, menyuap ya, menyuap. Ada developer yang ingin menyuap CMC, mungkin ingin dimudahkan, ingin dicantumkan untuk menggait daripada komunitas, padahal ujung-ujungnya
kabur begitu saja, tetapi tidak. CoinMarketCap juga lebih teliti ya, artinya begitu. Jadi nggak terima suap juga. Oke, di sini ada poin A sampai D ya, nanti di bawah ini yang utamanya. Oke, di sini pedoman penerimaan data ada 3 pedomannya teman-teman. Yang pertama kredibilitas, verifikasi, dan metodologi. Nah, kredibilitas ini artinya adalah apakah pemohon dapat membuktikan kasusnya dengan bukti-bukti yang mendukung ya. Kemudian verifikasi, apakah kami dapat memverifikasi informasi dari sumber yang kredibel dan dapat diverifikasi secara independen. Kemudian metodologi, apakah permintaan ini sesuai dengan metodologi kami katanya. Nah, ini adalah pedoman, 3 pedoman utama daripada CoinMarketCap. Di sini nanti akan dijabarkan A sampai E, poin A sampai E. Nah, ini tapi sebelumnya kita coba pahami juga jenis permintaan paling umum ya yang diterima CoinMarketCap adalah sebagai berikut. Paling umum. Pertama, pembaruan detail atau URL proyek. Nah, di sini CoinMarketCap mengatakan harap pastikan bahwa pembaruan yang diminta sesuai dengan apa yang ditemukan di situs web atau akun media sosial proyek. Kemudian jika permintaan memerlukan perubahan situs web proyek, harap jelaskan mengapa tim tidak bisa mendapatkan URL asli dan mengalihkan ke situs web baru. Nah, jadi ada beberapa proyek yang kadang-kadang ganti website ya. Website yang lama udah nggak aktif, tapi ada yang memang double gitu, 2 website aktif. Kemudian proses verifikasi akan tertunda jika kami melihat ada kejanggalan ya. Jadi di sini ada yang tertunda. Kalau misalkan CoinMarketCap melihat ada kejanggalan ya tidak dicantumkan juga ya. Di CoinMarketCap itu tidak dicantumkan juga karena ya melihat itu juga, ketika ada kejanggalan ya nggak berani juga ya. Kemudian perubahan nama atau rebrand, nah ini sering ya. Developer yang ini adalah poin-poin di mana developer sering mengajukan ya, ada beberapa yang sering mengajukan ke CoinMarketCap, diantaranya yang umum ya, yang developer daripada project crypto umum mengajukan ke CoinMarketCap diantaranya ini update project atau URL ganti gitu kan, ajuin ke CoinMarketCap. Kemudian ganti nama katanya, rebrand ya, atau logo biasanya. Kemudian ada lagi add market atau fire for CMC supported exchange katanya. Di sini adalah menambah market pemasangan disupport oleh CMC. Dikasih note sama CMC-nya bahwa ketika mengajukan poin ketiga ini ya, tambahkan pasar ya di CoinMarketCap, makanya kan ada harga, tapi melihat likuiditas dulu, ada nggak likuiditasnya kan gitu ya. Makanya di sini kasih note sama CMC-nya, pastikan aset dan bursa dilacak dan terdaftar di CMC ya, di situ ya. Pastikan ada aktivitas atau volume perdagangan ya, volumenya sudah ada, yang tidak sepele katanya, artinya volumenya punya nilai lah, punya value. Makanya di sini dibutuhkan ada investor juga teman-teman, nggak gampang. Jadi proyeknya harus ada, volume juga harus ada, modal juga, artinya begitu. Yang terbaca ya jelas secara on-chain tentunya. Berikan URL langsung ke pasangan atau aset tertentu. Nah, ini berikan URL langsung pasangan kemana ya. Kemudian cantumkan nama lengkap aset untuk meminimalkan kebingungan. Kami tidak akan menambahkan pasar yang volume aktivitasnya sepele. Jadi kalau volumenya ya baru ecek-ecek segala macam ya nggak berani juga CoinMarketCap mencantumkan asal-asalan gitu. Jadi harus kelihatan proyek ini wah modalnya oke nih, misalkan kayak gitu. Nah, baru dia berani. Nah, kemudian misalkan si developer daftar proyek katanya. Nah, ini ada tinjau. Anda kalau untuk mendaftar proyek ke CMC ini ada A sampai E. Poin A sampai E nanti kita coba pelajari. Kemudian pembaruan pasokan ya. Pasokan misalkan pertama 2 miliar, wah berubah jadi 30 miliar, atau misalkan dari 10 miliar menjadi 10 juta. Nah, ini ke CMC tetap ada sering developer mengajukan seperti itu, ada perubahan ke CMC, itu sering ya. Ini kan paling umum katanya. Kemudian keluhan tentang pelanggaran. Nah, di sini ada keluhan tentang pelanggaran. Berikan penjelasan rinci dan spesifik ya kalau untuk keluhan ini, tentang kejadian kejadian tersebut ya. Berikan bukti dari sumber daya yang kredibel untuk keluhan dan pelanggaran itu dan dapat diverifikasi secara independen, keluhan yang menyangkut proyek tentunya. Kemudian permintaan untuk menghapus proyek aset kripto atau penipuan. Nah, misalkan untuk meminta atau menghapus daripada proyek itu dianggap proyek, misalkan gini, ini bukan hanya dari developer, mungkin ini sifatnya dari pengguna juga, atau ada laporan juga ya dari halayak. Misalkan ada proyek aset itu yang mengarah kepada penipuan. Nah, ini ada syaratnya juga.
tangkap layar yang dipilih sendiri dan atau postingan media sosial forum itu sulit diverifikasi karena dapat dipalsukan atau diatur melalui serangan cyber. Jadi kalau cuma dari medsos doang ya susah gitu kan. Jadi harus detail ya teman-teman. Tentang dalam menarik kesimpulan yang tepat dijelaskan dalam postingan blog ini. Oke. Kemudian pendekatan kami ya adalah tetap netral. Nah, ini untuk CoinMarketCap netral ya. Dan menghindari sensor dengan memberikan informasi sebanyak mungkin kepada pengguna kami sehingga mereka dapat mengambil kesimpulan sendiri. Oleh karena itu, kami umumnya mengandalkan peringatan faktual, bukan sensor, faktual. Ketika kami dapat memverifikasi pengaduan dari sumber yang dapat dipercaya, misalnya pernyataan regulator. Nah, regulatornya kasih pernyataan ke CMC bahwa wah ini saya menjadi regulator salah satu proyek ini ternyata ini nggak ada pergerakan segala macam. Nah, itu nanti dibantu dianalisa oleh CMC. Daftar pantauan tentang aktivitas penipuan atau kesalahan pelaku ya. Ini permintaan untuk mengecualikan pertukaran penipuan dan mendistorsi harga. Nah, ini yang A sampai E coba kita pahami. Ini yang utama teman-teman. Ini sebelumnya nih, formulir pengiriman online adalah satu-satunya cara untuk meminta pembaruan pada CoinMarketCap. Satu-satunya cara, jadi nggak ada cara lain. Online semua. Jangan menghubungi melalui saluran lain seperti email, medsos, karena Anda akan selalu diarahkan ke formulir ini. Nah, ini formulirnya diantaranya. Yang pertama, harap tinjau bagian A sampai E. Nah, ini A sampai E berarti di sini ada barusan yang ini, yang A yang kita baca bagian A sampai paling bawah adalah E. Tapi kita coba pelajari satu-satu ya. Kemudian permintaan yang memberikan informasi yang lengkap dan struktur dengan baik. Ya, tentu dengan bukti di sini akan diprioritaskan untuk ditinjau oleh CMC. Nah, periksa dan pastikan Anda mengirimkan aplikasi Anda ke opsi yang benar di formulir. Misalnya, permohonan pertukaran baru harus diserahkan ke opsi tambahan pertukaran baru. Nah, jadi ini harus ada periksa, pastikan pengiriman aplikasi ini ke opsi yang benar di formulir ya gitu. Kemudian yang keempat, luangkan waktu untuk menggabungkan poin Anda dalam dokumen terpisah sebelum mengisi formulir. Ya, kemudian hindari penyerahan sedikit demi sedikit, nggak bisa kayak gitu. Jadi CMC harus butuh lengkap gitu. Kemudian perkuat poin Anda dengan bukti dari sumber yang kredibel dan dapat diverifikasi secara independen. Jadi bahwa benar nggak proyek ini, oh kita ada, X-nya ada, Telegramnya ada, komunitasnya banyak nih, Ledger sudah hidup malah, misalkan begitu ya. Kemudian ukur dan kualifikasi kemajuan Anda dengan contoh nyata dan spesifik. Ya, kualifikasi kemajuan proyeknya maksudnya di sini ya. Jadi contoh nyata dan spesifik, contohnya oh ini komunitas saya udah 2 juta misalkan. Ini ledger saya udah jalan dan testnet juga sudah oke misalkan seperti itu ya. Hindari pernyataan yang hiperbola dan tidak jelas. Ini menyangkut dengan kata-kata. Kemudian atur dan susun poin Anda dengan cara yang koheren dan logis ya. Nah, ini jujurlah, klaim yang salah atau menyesatkan dapat menyebabkan pengajuan Anda tidak dapat diterima. Ini bagi developer yang mencoba mengajukan ke CoinMarketCap. Jadi ini harus jujur, transparan, jelas ya. Kemudian kasih bukti-bukti, isi formulir, dokumen lengkap semua. Nah, ini untuk bagian A. Kemudian bagian B, pedoman untuk daftar terlacak. Nah, ini secara on-chain tentunya. Perhatikan bahwa ini hanyalah pedoman dan memenuhi tidak menjamin listing. Nah, jadi ini adalah pedoman dan memenuhi tapi tidak menjamin listing ya. Ini baru untuk pedoman daftar terlacak. Yang pertama, aset kripto. Agar aset kripto dapat dipertimbangkan oleh CMC ya dalam daftar terlacak, aset tersebut harus memenuhi pedoman berikut. Yang pertama, memanfaatkan kriptografi jelas, algoritma ya, konsensus, buku besar, distribusi, ledger, teknologi peer to peer, kontrak pintar. Itu semua harus berfungsi sebagai alat ukur dan tolak ukur ya. Unit akun dan aplikasi-aplikasi terdesentralisasi ini harus jelas. Semua terpusat pada kriptografi ya, dimanfaatkan oleh kriptografi teman-teman. Jadi karena kan berhubungan dengan blockchain tentunya. Kemudian ini poin yang kedua, harus memiliki situs web berfungsi dan penjelajah blok ya. Kemudian yang ketiga, harus diperdagangkan secara publik. Koinnya itu makanya kan ada yang buka ICO ya. Selain daripada mencari keuntungan buat developernya juga, tetapi memang itu adalah salah satu yang CMC lihat juga ya, dan diperdagangkan secara aktif
di setidaknya satu bursa dengan volume material yang memiliki status pencatatan terlacak di CoinMarketCap. Ya, artinya memang tadi yang poin A, yang yang pertama yang kita baca bagian A, ini adalah salah satu dokumen kelengkapan yang memang sudah bisa terdata di CoinMarketCap, sehingga di sini selain daripada tercantum di satu bursa saja, ya, kemudian volumenya juga sudah jalan, kemudian ini pencatatannya menjadi terlacak di CoinMarketCap. Nah, ini untuk yang aset kripto, ya, untuk salah satu detail daripada pendaftaran aset kripto ke CoinMarketCap. Kemudian yang keempat, Pak, menyediakan perwakilan dari proyek yang dengannya kami dapat menjalin jalur komunikasi terbuka untuk klarifikasi apapun. Jadi harus terbuka, developernya harus welcome. Kalau misalkan CoinMarketCap ada yang belum jelas, nah si developer harus bersedia dihubungi, harus jelas. Ya, nah ini jadi nggak gampang teman-teman, nggak gampang. Kemudian pertukaran, nah tadi kan kriptonya, ya, sekarang pertukarannya. Agar pertukaran dapat dipertimbangkan untuk daftar terlacak, pertukaran tersebut harus memenuhi pedoman berikut. Nah ini panjang juga teman-teman. Nah, di sini pedoman-pedomannya banyak. Situs web fungsional dengan volume perdagangan yang sesuai dengan data API, ya, situs webnya. Jadi ada, makanya ini situs webnya bagaimana dengan kondisi API-nya. API-nya bisa nggak terintegrasi dengan API lain, gitu loh. Open source enggak, dan bagaimana, ya, metodenya, sistemnya, teknologinya, ini harus dianalisa semua. Harus mempublikasikan titik akhir API ringkasan. Ya, ini adalah kode komputer API untuk tingkat keamanan. Ya, mempublikasi titik akhirnya seperti apa, yang memperlihatkan harga terakhir dan volume 24 jam di setiap aset kripto. Karena kita misalkan developernya developer kripto, jelas ya. Kalau untuk CoinMarketCap kan memang fokus di kripto. Di sini ada, lihat contoh titik akhir API yang ideal. Nah, ini dikasih contoh titik akhir API yang ideal seperti apa. Nah, ini tapi saya nggak klik teman-teman ya, karena memang akan semakin banyak nanti yang dipelajari. Jadi sementara ini garis besarnya saja. Nah, kemudian bursa harus menyertakan variabel jenis pasar untuk membantu kita membedakan derivatif, misalnya swap, ya, opsi, kontrak berjangka yang dikirimkan secara fisik di pasar spot, ya, spot bursa. Kemudian yang ketiga, harus beroperasi setidaknya selama 60 hari, ya, 2 bulan minimal. Nah, minimal harus 20 hari. Kemudian walaupun 60 hari, dilihat nih komunitasnya berapa, sudah diadopsi oleh komunitas berapa banyak, kan gitu. Nah, kemudian untuk persiapan daripada blockchain-nya seperti apa, ya, ledgernya sudah ready on chain enggak. Kemudian ya banyak hal lah pokoknya, ya. Jumlah hari bursa per proyek terafiliasi dengan nama yang sama telah beroperasi diperhitungkan dalam persyaratan ini, ya. Apalagi kalau selama 60 hari misalkan sudah ada afiliasi dengan bursa mana nih, misalkan ya di bawah naungan OKX, oke, ini proyek kayaknya memang betul punya power lah artinya. Nah, itu beda lagi, 60 hari sudah oke dianalisa. Tapi ada juga yang memang berdasarkan timing waktu teman-teman, ya. Harus mengizinkan pedagang untuk menempatkan pesanan beli dan jual, sell and buy di sini pada buku pesanan atau ledger DEX yang tidak memiliki data buku. Desentralisasi exchanger yang tidak memiliki data buku pesanan akan dievaluasi berdasarkan kasus per kasus. Ini harus mengizinkan untuk sell and buy-nya di DEX, tapi biasanya ini sesuai roadmap kan nggak langsung, karena proyek ada yang setahun juga belum bisa open sell and buy karena sistemnya mining. Jadi tergantung airdrop apa mining sistemnya, gitu ya. Nah, beda-beda. Ada yang memang airdrop hanya jalan 1 bulan kayak kemarin tuh, di Satoshi kan. Jadi ada yang memang dalam waktu singkat, ada yang memang jalur mining itu rata-rata kan nggak bisa sebentar, 2 tahun minimal itu harus fokus di mining saja, ya. Nanti 2 tahun selanjutnya apa, 2 tahun selanjutnya apa, dan itu termaktub di peta jalan, ya. Kemudian yang kelima, kita lanjut, harus mengizinkan pengguna untuk melihat semua pasangan pasar atau buku pesanan tanpa perlu login ke situs web. Nah, ini mengajukan pengguna, artinya kita kalau nggak perlu akses ke web nih, kita dikasih untuk explore-nya. Nah, ini bisa nggak kita pengguna bisa cek, melacak data transaksi, explore-nya ada nggak, gitu kan. Kemudian yang keenam, harus memiliki URL langsung yang menampilkan setiap aset dengan jelas. Nah, ini explore juga. Nama lengkap atau logo aset sebaiknya dengan laman satu sistem yang menampilkan semua aset terdaftar.
ya. Kemudian harus nah makanya kan kalau misalkan ada project-project yang logonya juga nggak jelas, namanya juga salah-salah, jadi kadang-kadang itu tanda tanya besar, hati-hati karena banyak scammer-scammer sekarang yang seakan-akan seolah-olah iya gitu, padahal ya ketika sudah lama kabur juga kan, nggak jelas ya. Kita memang nggak dirugiin secara finansial tapi waktu gitu kan ya. Oke, harus dapat menyediakan perwakilan dari bursa yang dengannya kami dapat menjalin jalur komunikasi terbuka. Nah, apalagi kalau misalkan di bawah naungan OKX atau di bawah naungan Bybit atau apalah itu gitu kan. Nah, nanti si CoinMarketCap mudah menghubungi bursa tersebut. Benar nggak proyek ini di bawah naungan Anda? Ini mencoba mendaftar di kami misalkan. Nah, seperti itulah diantaranya ya. Oke, kemudian permintaan yang berasal dari email yang berbagi domain pertukaran akan diprioritaskan gitu ya. Nah, berasal dari email, permintaan yang berasal dari email yang berbagi domain pertukaran akan diprioritaskan. Jadi ada domain pertukaran nanti. Ya, pertukaran misalkan dari USDT ke apa nama tokennya gitu kan. Nah, ini akan diprioritaskan. Kemudian tingkat daftar. Nah, ini tingkat daftar yang pertama adalah daftar belum terverifikasi, ada yang daftar terverifikasi, teman-teman. Nah, yang belum terverifikasi ini dibuat melalui proses otomatis menggunakan data on-chain, namun belum ditinjau oleh CMC. Nah, daftarnya iya otomatis menggunakan on-chain, benar ya, melalui blockchain, daftar ke CMC jelas terbaca ya, otomatis, tetapi belum ditinjau sama CMC. Nah, ini adalah daftar yang belum terverifikasi seperti itu ya. Itu memang jelas di dalamnya berisi informasi nama proyek, web, ya acara sosial dan lain-lain lah. Kemudian yang kedua, daftar terverifikasi. Nah, ini daftar verifikasi jelas ya, secara on-chain tentunya daftar, kemudian halaman yang telah dibuat dari tinjau secara manual oleh tim CMC sudah ditinjau. Ya, verifikasi dilakukan atas dasar upaya terbaik. Artinya ini sudah dicek sama CMC-nya. Kemudian daftar yang terverifikasi ini diantaranya adalah daftar tidak aktif, ada beberapa poin juga yang terverifikasi itu. Kemudian daftar pratinjau, kemudian daftar terlacak, namanya yang di atas tadi, 3 pedoman ini terpenuhi, barulah itu data terverifikasi. Kalau 3-tiganya sudah terpenuhi ya. Kemudian bagian C. Nah, ini bagian C, kerangka evaluasi. Ini ada evaluasi, ada kerangka evaluasi, teman-teman. Nah, yang pertama yang dievaluasi oleh CoinMarketCap adalah volume perdagangan dan pasangan pasar. Nah, makanya tadi kalau yang sepele katanya volumenya itu sulit diterima di CMC daftar. Jadi volumenya harus besar, harus atau setidaknya merangkak signifikan. Nah, ini ada ininya seperti contohnya Bitcoin, Ethereum, Tether. Nah, di sini kan. Kemudian yang kedua, faktor minat dan keterlibatan komunitas. Ya, ini adalah kerangka evaluasi yang dievaluasi. Ya, minat dan keterlibatan komunitas. Di sini tentu komunitas. Punya nggak komunitas? Ada nggak? Makanya kan saya bilang komunitas ini adalah termasuk ujung tombak daripada project. Karena di sini dilihat daya adopsinya sejauh mana. Itu yang dievaluasi. Kemudian selanjutnya traksi kemajuan. Ya, hal ini dapat berupa pertumbuhan pengguna kemitraan. Ini peta jalan juga. Ya, kemajuan jadi sesuai nggak kalau misalkan ke CoinMarketCap kasih peta jalan dari tahun sekian sampai tahun sekian, tapi laporan ke CoinMarketCap-nya untuk per tahun ini dan bulan ini tanggal ini kok belum nyampe. Nah, ini dievaluasi juga ya, jadi nggak sembarang, teman-teman, ini detail sekali ya. Ini makanya nanti terakhir saya ambil kesimpulan bahwa ini kita coba pahami dulu, pelajari dulu. Kemudian yang selanjutnya dievaluasi tim. Ini core tim inti, investor ya, penasihat dan lain-lain. Di sini proyek itu harus transparansi. Semua perilaku tim ya, pengembang dan sebagainya itu harus jelas. Bisa komunikasi tentunya dan lain-lain. Gitu, teman-teman ya. Oke, kemudian yang dievaluasi apalagi kesesuaian produk dan pasar. Ini harus sesuai. Produk dan pasar seperti apa? Sebuah proyek dengan produk yang layak minimum mengatasi masalah. Nah, misalkan produk kripto, ada supply berapa, kemudian jangka waktu berapa, pakai sistem bagaimana, stakingnya ada, siap jalan, kemudian ICO-nya oke, jalan segala macam. Nah, komunitasnya juga ada. Nah, ini
kesesuaian dengan produk dan pasar antara produk dan komunitas juga sudah mulai jalan, adopsinya banyak ya. Ini kan evaluasi. Oke, kemudian dampak dan kepraktisan. Nah, beberapa ide yang paling transformatif seperti streaming langsung dari e-commerce sekitar tahun 96 ini. Ini menceritakan ya teman-teman ya. Jadi artinya kepraktisan itu, makanya di sini penting bahwa sebuah proyek mudah diimplementasikan dan digunakan untuk pasar gitu, mudah untuk pasar. Jadi nanti ada kolaborasi misalkan si proyeknya dengan NFT ya. Jadi nanti ini akan mudah nih, NFT dengan NFT ini aplikasinya ini, platformnya ini, pengembang NFT-nya ini. Nah, kita sudah ada koordinasi dengan ini, kontribusi dan kerjasama bahwa gini. Nah, ini dampak kepraktisan teman-teman. Ada destinasi daripada penggunaan koin tersebut. Kemudian yang ketujuh yang dievaluasi adalah keunikan dan inovasi. Ini unik nggak inovasi? Ada inovasi nggak? Kalau gitu-gitu aja ya nanti ujung-ujungnya malah nggak jalan. Nah, jadi sampah doang teman-teman. Ini juga dilihat ada keunikan dan inovasi. Kemudian dievaluasi yang terakhir adalah umur dan aktivitas proyek. Di sini jangka panjang nggak? Skalabilitasnya dilihat gitu loh. Nah, ini skalanya panjang nggak atau tidak, ini dicek ya. Kemudian yang D, ini peraturan dasar rumah ya. Ini formulir pengajuan yang tadi. Kemudian jangan menghubungi melalui saluran lain ya, selain seperti email atau media sosial, selain daripada via formulir ya. Kemudian jangan mengirimkan. Nah, ini peraturan-peraturan yang seperti yang pertama tadi saya sampaikan, bahwa ada beberapa peraturan yang CoinMarketCap tidak mau. Nah, ini juga harus dipahami oleh developer teman-teman. Saya nggak bacain ya, artinya ini adalah larangan-larangan saja untuk para pengembang, bahwa ada beberapa yang harus dipatuhi regulasinya. Kemudian yang terakhir ini kebijakan penghapusan pencatatan. Ya, kebijakan penghapusan pencatatan. Di sini CoinMarketCap berhak untuk menggunakan kebijakannya sendiri dalam menghapus pasar atau pasangan, bursa atau aset kripto tanpa pemberitahuan sebelumnya. Faktor-faktor yang dapat berkontribusi terhadap tindakan tersebut ya, diantaranya adalah pertama, likuiditas rendah. Nah, ini hati-hati developer. Nah, ini makanya kita dengan memahami seperti ini, jadi ada project-project kripto yang kita jalani kok masih belum juga di CoinMarketCap nggak ada, kemudian di bursa belum ada. Ini gimana progresnya? Nah, kita juga harus paham bahwa nggak gampang teman-teman. Makanya kan ada developer yang merasa bangga mengumumkan bahwa sudah listing di CoinMarketCap ya, karena sudah melalui ini semua. Ini beruntun teman-teman, luar biasa melalui ini semua. Jadi artinya kita sebagai user penambang daripada kita kan rata-rata menambang piapon ya teman-teman ya. Jadi tidak serta-merta asal gerabak gerubuk kita langsung jadi cuan gitu, enggak gitu. Karena ini banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi oleh developer ya. Tingkat kesulitan dari bagi para core team untuk project-project kripto ini ya luar biasa gitu. Mereka harus ada inovasi, harus ada yang unik, harus ada skalabilitas segala macam. Teknologinya juga sudah mendukung ya, dianalisa semua. Jadi nggak gampang dan itu butuh waktu semua teman-teman. Ya, timnya juga harus jelas. Likuiditasnya di sini kan jelas nih, tidak boleh rendah. Nah, jadi kemudian ada aktivitas perdagangan yang mencurigakan misalkan begitu. Nah, ICO yang ditutup-tutupi atau apa, nah, ini bahaya juga. Itu CMC yang mengecek semua itu. Kemudian terhentinya pembangunan ya, atau kegiatan usaha proyek, berhenti nih, stuck. Cuma nambang begitu dan iklan begitu doang gitu, nggak ada pergerakan sama sekali. Nah, ini harus CMC melihat kalau tidak ada pergerakan seperti ini harus segera diselesaikan urusannya, mau di-cut lah artinya begitu ya. Kemudian pencatatan proyek di CMC disebabkan oleh informasi yang menyesatkan katanya, tidak lengkap atau salah. Kemudian yang keempat, proyek atau afiliasi sedang diselidiki, masuk dalam daftar pantauan regulator atau dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum, undang-undang dan peraturan. Kemudian yang kelima, implementasi atau penerimaan yang sangat buruk dari komunitas proyek. Nah, ini penerimaan sangat buruk dari komunitas proyek. Komunitasnya sendiri sudah banyak komentar yang enggak ya. Kemudian kasih bukti komunitasnya itu bahwa proyek ngajak segala macam. Nah, misalkan kayak gitu, itu tersebar luas. Nah, ini jadi salah satu
faktor pendukung untuk mengkat proyek tersebut dari CMC. Kemudian pelanggaran kekayaan intelektual. Nah, kalau ini intelektual kekayaan, makanya kan harus terdaftar logo, nama, itu harus benar-benar ya, artinya sudah betul-betul tunggal lah, tidak ada yang mengakui, karena di sini berhubungan dengan regulasi daripada kekayaan intelektual. Kemudian yang ketujuh, percobaan suap terhadap staf CMC. Nah, ini bahaya. Ini bisa di-cut projectnya. Kemudian faktor lain apapun yang dianggap berisiko oleh CoinMarketCap bagi penggunanya. Oke ya, ini habis ya. Jadi intinya begitu teman-teman. Kita yang harus memahami project ini adalah ketika kita menunggu sebuah project, kita basicnya ini kita harus paham. Gitu loh. Kalau misalkan memang kripto biasa, jelas mereka kalau memang mau memperluas adopsi juga. CMC ini kan punya nama. Ketika project terdaftar di CMC, itu sudah pasti tumbuh kepercayaan masyarakat dunia untuk mengadopsi project tersebut. Nah, makanya ketika developer coba ngajuin ke CMC dan lolos, itu mereka senangnya luar biasa karena tingkat adopsinya akan semakin meningkat, semakin bertambah, semakin besar, semakin meluas. Gitu. Jadi sementara pengajuan ke CMC ini nggak mudah karena ada beberapa persyaratan berentet dari atas tadi ya sampai bawah ini yang harus betul-betul clear semua baru diakui oleh CMC, dan ini juga dilihat volumenya, likuiditasnya. Ya kalau yang ecek-ecek asal-asalan ya nggak mau juga gitu dicantumin di CMC gitu teman-teman ya. Jadi kita harus paham. Jadi project-project yang kita jalani ketika memang kecuali gini, ada satu platform atau aplikasi misalkan sudah 2 tahun stuck mati, ya udah buang aja aplikasinya. Berarti memang nggak ada pergerakan. Tadi sesuai CMC yang kita pahami kan begitu. Kalau memang sudah tidak ada pergerakan sama sekali, ya sudah, CMC aja berani ngekat. Itu berani ngekat yang sudah daftar ke CMC. Bagaimana dengan yang belum daftar? Nah, ya artinya kita ya yang jelas kalau CMC belum ada di CMC, ya kita yang dior gitu teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Ini adalah pembelajaran bersama-sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya sampaikan sengaja ya, bahasan kali ini tentang regulasi pendaftaran di CMC supaya apa, ini basicnya kita memahami bahwa proyek yang kita jalani ya kita harus sabar. Intinya begitu, kita harus sabar. Semua developer ini melalui regulasi sebanyak ini. Ini baru satu ini aja loh ya, di CMC aja, belum yang lain ya. Kalau misalkan mau diakui di CoinGecko, mau diakui di mana, itu ada lagi persyaratan khusus mereka. Tentunya by data semua clear ya, on chain. Itu aja teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita dan kita bisa share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain tidak timbul kata-kata yang negatif terhadap setiap project ketika memang project itu hasil analisa kita adalah layak untuk diperjuangkan. Kita juga sama-sama kita belajar analisa, kita belajar dior, kita belajar menilai project ini seperti apa dan bagaimana. Nah, ini adalah salah satu pedoman dasar dari CoinMarketCap yang diberikan kepada kita untuk dipelajari. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekali lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.